Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Aji Baktiono, CKP Angkatan ke-7 dari Kabupaten Tegal, asal sekolah SMP Negeri 1 Palapulang. Dengan pengajar praktek Bapak Agus Pamungkas dan fasilitator Bapak Mustaqim. Saya akan menerangkan tentang demonstrasi konseptual modul 1.4 tentang budaya positif. Praktek segitiga restitusi. Yang saya pelajari pada modul ini yaitu menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka, menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijelaskan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Di antaranya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Di dalam menstabilkan identitas, biasanya mengajukan sebuah pertanyaan, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Atau, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Biasanya, semua perilaku memiliki alasan. Dalam tindakan ini, biasanya mengajukan pertanyaan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sebagai keyakinan kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kasus yang pertama, ada seorang murid bernama Zahira, kelas 9D. Dia datang terlambat dalam pembelajaran senam dan terburu-buru meminta izin untuk mengikuti kegiatan senam. Sebagai guru, harus bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan langkah segitiga restitusi. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi pada video berikut. Zahira, silakan sini. Iya, Pak. Silakan duduk. Zahira, kamu tahu kenapa kamu disuruh menghadap Pak Guru? Tahu, Pak. Kenapa kamu akhir-akhir ini terlambat datang ke pelajaran Pak Guru? Karena membantu ibu menyiapkan barang-barang. Memangnya ibu kamu dagang apa sih? Bakso, Pak. Kamu ke sekolah butuh waktu berapa menit? 15 menit, Pak. Ya sudah, bukan kamu satu-satunya yang pernah datang terlambat ke pembelajaran Pak Guru. Tiap orang pasti punya kesalahan, tapi kesalahan itu bisa diperbaiki dengan cara tidak akan diulangi kembali.
Tahu kan Zaira? Tahu Pak. Kenapa tadi datang terlambat Zaira? Karena membantu ibu. Adakah cara yang lebih efektif agar kamu tidak terlambat ke sekolah? Ada Pak. Apa itu Zaira? Bila sudah jam 6, saya berbicara kepada ibu untuk berpamitan pergi ke sekolah. Jadi kamu jangan sampai terlambat lagi ya ke sekolah. Iya Pak. Sekarang Pak Guru tanya, keyakinan kelas apa yang sudah pernah kita sepakati bersama? Saya harus berdiri di barisan paling depan, memimpin gerakan senam. Ya. Kamu sudah tahu kan tentang keyakinan kelas kita? Tahu Pak. Jadi pukul berapa kamu sampai ke sekolah Zaira? Sebelum jam 7. Ya. Jadi kita sudah tahu kesepakatan kelas kita bahwa kamu harus datang lebih awal ke sekolah. Sekarang setelah kamu sudah tahu tentang keyakinan kelas kita, apa yang akan kamu lakukan? Tanggung jawab atas kesalahan yang saya perbuat dan tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Disiplin di sini dalam hal apa Zaira? Terlambat. Terlambat. Tanggung jawabnya dalam hal apa? Di sini saya harus datang lebih awal dan bertanggung jawab agar tidak berdiri di barisan paling depan untuk memimpin gerakan senam. Baiklah Zaira, atas waktunya agar diperhatikan lain waktu jangan sampai datang terlambat ke sekolah lagi. Iya Pak. Terima kasih atas masukan dari Pak Guru. Saya akan menjadi murid yang disiplin dengan datang ke sekolah tepat waktu dan saya akan menjadi murid yang bertanggung jawab atas kesalahan yang saya perbuat. Oke, terima kasih Zaira. Sama-sama Pak. Dalam kasus yang kedua, ada seorang murid bernama Yasmin, kelas 9D, belum mengerjakan tugas di buku referensi materi senam lantai. Sebagai guru, harus bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan langkah segitiga restitusi. Berikut gambarannya. Yasmin, tahu nggak kamu kenapa disuruh menghadap ke Pak Guru? Tahu Pak. Ya, kamu belum mengerjakan tugas materi senam di pembelajaran Pak Guru. Kenapa belum? Karena sering menunda sebagian dari tugas itu dan membuat merasa malas ketika akan mengerjakannya hingga menjadi tertinggal. Berarti harus dikerjakan di mana Yasmin? Di rumah. Terus kamu ngapain saja di rumah? Saya di rumah memang tidak memiliki banyak pekerjaan karena memang tugas dan kewajiban saya adalah belajar dan menyelesaikan tugas yang diberi oleh guru. Tetapi terkadang rasa malas yang menyelimuti hingga lebih memilih untuk bermain handphone. Bahkan karena keasikan bermain handphone tersebut yang membuat saya lupa akan kewajiban saya. Ya Yasmin, tiap murid atau tiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya murid atau orang yang pernah melakukan kesalahan, belum mengerjakan tugas dari Bapak Guru. Pak Guru juga dulu pernah waktu di sekolah belum mengerjakan tugas, tetapi Pak Guru memperbaikinya dengan cara mengumpulkan tugas tepat waktu. Oh iya, jadi kamu kenapa belum mengerjakan tugas Yasmin? Karena terlalu asik bermain handphone hingga lupa ketika ingat ada tugas itu biasanya sudah larut malam dan merasa ya sudahlah nggak perlu dikerjain juga nggak apa-apa. Apa lagi? Kamu tahu kan hari ini ada tugas dari Pak Guru? Tahu Pak. Adakah cara yang lebih efektif untuk kamu bisa mengerjakan tugas? Ada Pak. Apa itu? Jika saya pulang sekolah, saya harus langsung mengerjakan tugas yang diberi oleh Pak Guru tanpa bermain handphone terlebih dahulu. Ya, bagus. Oh iya, kamu tahu kan keyakinan kelas kita ketika belum mengerjakan tugas? Tahu Pak. Apa ya Yasmin? Menyelesaikan tugas hingga perbaikan. Kamu tahu tentang keyakinan kelas kita?
sekarang kamu ingin menjadi murid yang seperti apa dalam pembelajaran IPA? Saya ingin menjadi murid yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Disiplinnya